kita ke acara utama kita, yaitu mendengarkan ceramah atau mau'izatul hasanah oleh Al-Karamah Ibu Hajar Umi Latifah. Selamat kepada Ibu dipersilakan. Allahumma sholli alaihi wa sallim wa barik alaihi. Baik, saya kasih semangat dulu semuanya ya. Ini jahidah luar biasa. Serasa di Al-Aqsa saya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kurang semangatnya, kurang. Kita hadirkan Rasulullah di tengah-tengah ta'lim kita. Ya, kita jawab ya, salawat yang insyaAllah akan memberikan syafaat buat Indonesia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan sudah terbakar itu ya. Mudah-mudahan jawaban salam ibu sekalian membawa keberkahan untuk keluarga kita, suami kita, anak-anak kita yang ada di rumah. Insyaallah ya, terbawa mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jawab salam saya, semoga seluruh gabungan Majelis Taklim dari blok A sampai blok E, insyaallah semua anak-anaknya, semua keluarga-keluarganya dijaga, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulk lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumakkisanihi aw yunassiranihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atti as-sayyi'ata hasanah tamhuha. Yang terhormat dan sangat-sangat saya hormati satu-satunya, dua kali akan jadi satu-satunya, yang paling ibu masih ada nggak ya orangnya? Sudah pulang jangan-jangan ya. Bapak Ketua TKR kita, kedua kali saya ketemu dengan Bapak selama
Bapak Haji Nurmansyah SHMM yang sangat luar biasa, mencintai masjid, memperhatikan masjid, bahkan berupaya menghidupkan masjid dengan menghidupkan Al-Quran di dalamnya, mengajak seluruh jamaahnya yang hadir di Masjid Al-Barakah ini menjadi mujahidah salihah, menjadi ummul madrasatul ula. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Haji Nurmansyah SHMM selalu diberikan kesabaran, kekuatan dalam membina masyarakat di seputar Masjid Al-Barakah ini. Kemudian yang sangat juga saya banggakan, Ketua Taklim dari Al-Barakah, Ibu Hajah Hasanah, yang hari ini berkesempatan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu pembina kita, Bu, Ibu, saya tadi tanya usia saya kadang-kadang merasa udah kepala beberapa hari kasih kepala. Tapi Ibu Ustazah Haja Ida Jubaidah sudah 75 tahun. Allah, seorang pembina yang menyampaikan banyak sekali keinginannya dengan takbirnya yang berkali-kali, mengajak semua jamaah gabungan yang doa sampai doa ini menjadi ibu-ibu tangguh, menjadi bidadari surga, menjadi mujahidah, menjadi perempuan-perempuan hebat yang insya Allah dapat menempatkan posisinya dengan tugas-tugas dari Allah. Kita doakan Ibu Hajah Ida Jubaidah yang secara tidak sengaja bersamaan mengenang Bunda Laksmi, yang juga menjadi sesepuh, menjadi orang tua yang selalu memberi semangat pada khairul nisa, memberikan cintanya, bahkan memberikan tempat rumahnya menjadi seperti masjid, berkumpulnya para perempuan hebat. Insya Allah Bunda Laksmi yang ini mendapatkan tempat di Rawdah min Riyadhil Jannah. Kemudian Ibu Hajah Ida Jubaidah selalu diberikan kualitas safaqah ilmiah yang insya Allah dapat menjadi bahrul ulum buat ibu sekalian. Kemudian seluruh asatizah pimpinan majelis taklim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena saya lihat waktunya udah jam 2. Saya lagi mikir dari tadi sama Bu Yuli banyak banget, saya sampai pengen bawa buku membedah lanjutan materi, tapi kayaknya waktunya tinggal 40 menit lagi karena asal cepat sekali Saya upayakan insya Allah seluruh pimpinan majelis taklim dari Majelis Taklim Al-Mu'minun, Majelis Taklim Al-Huda, Majelis Taklim pokoknya semua majelis taklim yang hadir dari doa sampai bukit, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahrul ulum, menjadi lautan ilmu untuk jamaahnya masing-masing. Dan seluruh jamaah undangan Al-Barakah gabungan yang insya Allah menjadi bidadari surga ya Allah Subhanahu wa taala, menjadi bunda-bunda salihah yang sangat mencintai Al-Quran, menjadi bunda-bunda salihah yang tahu akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, yang tahu tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah sejati. Ibu-ibu sekalian yang sangat saya cintai, ini undangan merupakan kelanjutan materi. Masih ingat nggak kalau boleh saya tanya? Waktu saya kesini Al-Ikhlas, kita bicara tentang at-tarbiyatul awlad fil Islam, tentang pedoman pendidikan anak di dalam Islam. Ibu, Bu, boleh angkat tangan yang anaknya jumlahnya sama anak saya 10. Ada nggak? Belum ada nih, belum ada rival di saya di sini. Dengan anak 10, dengan menantu 6, dengan cucu 15. Kalau ada kali mau cucu belum ada juga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya bisa memberikan warna kepada ibu sekalian dengan kegiatan-kegiatan
sekalian. Ya. Kenapa saya begitu tertarik membahas satu buku yang berjudul At-Tarbiyatul Awlad fil Islam, buku pedoman pendidikan anak di dalam Islam, yang sudah ditranslate menjadi buku pedoman pendidikan anak di dalam Islam. Sudah ditranslate. Ini At-Tarbiyatul Awlad fil Islam, seorang ulama dunia, Dr. Abdullah Nasir Al-Ban, menulis di dalamnya sangat-sangat padat sekali pesan-pesan untuk kita kaum ibu. Ya. Kenapa ini sekalian? Saya tertarik ini, Bu. Di kota Bekasi ini terkenal dengan kejahatan-kejahatan begal pada anak-anak remaja. Ya. Kejahatan-kejahatan online. Banyak orang tua jadi menangis miris karena kejahatan-kejahatan itu ada di dalam taklim kita. Dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu terjerat dengan dunia-dunia yang membuat hancurnya pendidikan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Belum lagi ibu sekalian, kasus maraknya LGBT. Masih ingat ibu? Tadi ada yang menanyakan saya tentang dari Dr. Dewi Inong. Jadi sedikit saya sampaikan tentang PR-PR para ilmuwan yang sedang berupaya menyingkirkan LGBT dari kehidupan muslimah, khususnya kota Bekasi. Ibu sekalian, ya, terlalu banyak kalau saya ceritakan kasus-kasus, ya Bu, kejahatan-kejahatan seksual yang menimpa anak. Kasus-kasus belum lama ini Bu, terjadi penyiksaan seorang anak di dalam pesantren. Terjadi ibu pembunuhan seorang guru dari anak santrinya yang cuma salah dibacok itu gurunya. Ya kan Bu? Banyak sekali terjadi. Bahkan terjadi ibu pembunuhan karakter seorang anak santri oleh kakak santrinya menjadi salah seorang lesbi. Merinding saya. Dan di Bekasi juga sudah terjadi musibah lesbian di dalam dunia taklim Allah. Pasti pada bertanya-tanya, bagaimana kejadian ini sudah terebak, sudah berada bahkan sulit untuk kita menganalisa apakah dia seorang lesbian atau bukan. Ya, ini yang latar belakangi kenapa saya ingin mengajak ibu sekalian membuat buku tanggung jawab pendidikan anak dalam Islam. Bunda saya rahimahullah. Pada mukadimah yang saya sampaikan tadi ada salah satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk bidadari surga. Kita mulai hari ini juga untuk apa ibu sekalian? Memperhatikan Al-Quran sebagai mukjizatnya Allah. Al-Quran yang kalau kita dengarkan di bulan Maulid menjadi ibu mukjizatnya, ya, mukjizat terhebatnya Rasulullah, mukjizat terhebat dari seluruh para nabi, dia Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita sudah berabad-abad lalu dipanggil oleh Allah, diinformasikan oleh Allah melalui Rasulullah di surat At-Tahrim. Selain ayat yang saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bidadari surga yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Bahasa lainnya, bahasa sederhananya ibu sekalian, ketika kita menjadi muslimah, maka diminta kita untuk menjadi seorang muslimah yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Itu loh. Jadi kita pulang dari masjid, langsung kita evaluasi, ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Kenapa? Karena Quran bilang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Apa itu? Wahai orang yang beriman, ibu kita bidadari surga, qu anfusakum. Yuk kita bareng-bareng mulai pelihara
sudah beribadah sangat banyak. Mana banyak? Kadang-kadang ibu-ibu tidak menyadari bahwa ibu-ibu telah beribadah dengan sangat banyaknya. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang menggugurkan ibadah itu. Bayangkan ibu menjadi seorang ibu, ada juga ibu yang jadi eyang juga di rumah. Sudah bangun, ya, beribadah, mengajak suami, mendidik anak, merapikan rumah. Ya, makanya kalau kita baca surat Al-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kadang-kadang yang menghibur kita, ya kan? Mau apa lagi yang kita dustakan? Allah sudah berikan kepada kita karunia begitu besar. Saat ibu bertahmid, bertahlil, bertakbir, ibu tahu apa nilai daripada tahmid, tahlil dan takbir itu sendiri? Tamla'ul mizan, penambah timbangan ibadah kita. Tugas pertama itu, ya, sebelum kita bicara yang lain, kita harus jadi ummul madrasatul ula, menjadi ibu perempuan pertama, menjadi guru dan, ya, pertama di dalam rumah kita masing-masing. Enak banget kalau semua jemaah taklim menyadari tentang tugasnya untuk memulai dengan dabda binafsih, memulai dari dirinya sendiri. Sekolah-sekolah hanya akan menambahkan materi. Dari Kementerian Agama hanya akan menghimbau, begitu saja ya. Tapi ya, Bu Opini dari Kementerian Agama wajib yang memiliki satu kewajiban tugas yang insya Allah kalau disampaikan dengan baik semua kepada seluruh jamaahnya, maka selesai urusan negara. Saya paling sedih kalau saya diundang, lalu panitia sudah bilang, Ustazah nanti kalau ada lucu-lucu sedikit, mohon maaf saya bukan ulama. Dan ibu-ibu itu tuh mahal sekali ya, banyak pagi semalam yang masih seperti itu. Bu, kita tidak tahu perang dan akan sampai. Bayangkan anak-anak Palestina, bayangkan mereka yang sedang sholat ibu sekalian, ya hajar di pantai, bayangkan Masjidil Aqsa dibantai. Bayangkan manakala Al-Quds Al-Aqsa ini hancur, mereka akan bersiap-siap menghancurkan Ka'bah. Ini yang harus kita pertahankan. Kenapa kita begitu sangat kuat dari dunia? Mungkin ibu pernah kenal London, pernah kenal Australia, kenal Amerika. Begitu di era media itu baru terbuka sekarang. Ya Allah, ternyata ibu sekalian, London membahana, menyuarakan Free Palestine. Anak saya di Australia bercerita bagaimana teman-teman muslimah di Australia bersemangat untuk memenangkan Palestina. Ini gambaran, ya, sakofa secara umum. Jadi ibu sekalian ketika memiliki, ya, kemampuan yang pertama, ya, saya kalau bicara di kecamatan, di kelurahan, pasti saya kedepankan ini potensi hebat pada diri seorang ibu, ya, kuatkan pada potensi yang paling perdana, yang paling pertama, yakni nahdlatul. Itu nanti ada dalam konsep yang ingin saya bicarakan untuk konsep pendidikan anak kita. Potensi ibu sebagai seorang perempuan yang kedua menjadi seorang istri salihah. Kejar cari rezeki kesana kemari, ya kan? Untuk apa sih? Bangun rumah, ya, kejar investasi, ya kan? Mencari pendidikan tinggi untuk anak-anak kita. Itu hanya sebatas dunia, ya. Tapi kalau dengan ilmu tadi, dengan kaidah bahwa Allah oriented, Allah yang hanya ada di dalam jiwa-jiwa para muslimah, ya, muahadah itu luar biasa. Maka untuk urusan dunia yang lain pasti akan dibawa ke dalam akhirat dengan apa? Dengan infak, dengan sedekah dan sebagainya. Terlalu banyak ayat-ayat. Saya sudah merencanakan menggelar ini semua, tapi tentang bolak-balik lihat jam. Dulu deh. Jamnya berbatas sudah lagi ya. Ibu, banyak banget ya yang saya ingin ajak kepada ibu. Tapi kembali saya ingin mengajak ibu kepada ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tuhan SWT
Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita bahas 7 tanggung jawab yang sangat penting yang harus kita pahami. Bu, yang pertama kita Rasulullah begini ibu, ya. Tadi saya sudah sampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir untuk kami ini dalam keadaan fitrah. Bu, anak kita yang nakalnya kayak apapun, ibu, anak kita yang bermasalah sekuat sebesar-besarnya masalah dia tetap anak kita rangkul, peluk, doakan, menangis ibu di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah, meminta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo semua ibu, jangan pernah kecilkan anak kita. Jangan pernah membentak anak. Jangan pernah memaki anak. Saat ibu mendidik dengan didikan yang insya Allah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ibu akan mendapatkan semua apa yang Rasul ajarkan. Malaikatan layak Rasulullah. Ya, kalau kita memberikan kasih sayang, maka ibu akan dapatkan kasih sayang itu. Oleh karena itu, bunda sayang rahimahullah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang diberikan kita. Kita lah yang bertanggung jawab. Kenapa anak-anak kita tidak bahagia dalam rumah tangganya? Kenapa anak-anak kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kita tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta bertanggung jawab kepada saya. Pulang dari sini kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita cek dan recheck. Apakah aku pernah lupa mendoakan anak? Apakah aku lupa pernah menghardik anakku? Bahkan kita lupa telah mengatakan bahwa kamu anak durhaka, kamu anak nakal, kamu anak ini dan sebagainya. Kita istighfar yang banyak. Kalau kita ingin anak-anak kita jadi anak, kan kata Nabi setiap anak lahir dalam keadaan baik, seperti kertas putih ibu bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang mengedani, yang memajlisani, yang menasrani, kedua orang tuanya yang membentuk anak kita ini menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Kedua anak kita ini, kedua orang tuanya yang membentuk anak-anak kita menjadi pemalas, pembohong, pencuri, anak-anak durhaka. Coba evaluasi lagi. Ketika ada anak kita yang paling nakal yang kita anggap sulit, Bu, datang peluk anak kita yang bermasalah itu dengan kata maaf dan mama. Kalau mama telah hilang, telah lupa mendoakan kamu. Mama saya itu obat masa dulu. Kakak selain kamu. Bunda Ipek itu mencoba menarik kakak, Bu, dengan cara apa? Itu narkoba bekas berat. Tapi begitu dirangkul sama Bunda Ipek, anak itu luluh lantai, begitu luluh sama ibunya dan akhirnya alhamdulillah. Ya, secara kasat mata kita melihat ada perubahan. Ustaz Jeffrey Mori, ya, saya kenal bundanya ibu tadi itu bercerita, saya bilang sama ibu tadi. Baru kemarin di acara BKMJ saya ketemu, saya bilang bunda saya penggemarnya UJSN. Ustaz muda yang masuk merasuk ke kafe-kafe dan sebagainya. Ya Allah panggil bunda. Lalu menangislah bunda. Bunda katakan dengan perjuangan, dengan perjuangan, dengan netes darah, air mata darah. Tidak mudah untuk saya bisa menjadikan kerja seperti itu. Banyak pengorbanan kita sekolah ini. Nah ibu, yuk kita bareng-bareng lihat kembali anak-anak kita adalah apa ibu? Qurrata a'yun, ya. Anak-anak kita adalah qurrata a'yun sesuai dengan doa ibu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejelek apapun silakan. Nomor 1 saja. Nanti bagaimana caranya yuk kita diskusikan, ya. Karena ibu sekalian kata Rasulullah begini ibu, ya. Kalau Dr. Abdullah Nasir Ulwan membuat dalam satu buku ada 7 tanggung jawab. 7 tanggung jawab yang harus
kita perhatikan secara baik-baik. Memang waktunya sangat tidak cukup. Ini harus kayak kelas duduk gitu kan. Ada 7 tanggung jawab. Ini pun pernah saya sampaikan di Al-Ikhlas. Ya, ada satu yang pertama, ibu-ibu sekalian. Ya. Ibu kan diberi 3 potensi besar sama Allah. Sadar nggak kita diberi 3 potensi besar? Apa saja bu? 3 potensi besar yang ibu punya. Halo. Ya. Halo. Waktu di Al-Ikhlas saya cerita panjang tentang 3 potensi besar. Ada yang masih ingat? Terlalu banyak catatan mungkin. Jadi bu, gampang deh kepalanya. 3 potensi besar yang diberikan oleh Allah kepada kita: akliyah, ruhiyah, jasadiah. Kadang-kadang kita nggak sadar bu, kita dikasih 3 potensi besar. Akliyah, akal. Binatang apa? Allah kasih kita akal. Apakah rizaul akli? Apakah makanan daripada akal kita? Al-ilmu liyal Quran wal hadis wal sirah an-nabawiyah. Bahkan Allah turunkan ayat pertama kali untuk kita, ya bu, membuka bumi ini dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh kita membaca lewat ayat Quran Allah. Akal kita yang ibu punya masing-masing, Masya Allah, kalau majlis taklim seperti ini terus menerus di setiap bulannya, luar biasa terjadi ya peningkatan yang luar biasa. Bunda saya terjadi tarbiyah yang indah. Tarbiyah itu kan asal katanya roba ya roba, meningkatkan kualitas. Jadi saya bercerita tadi sama Bu Yuli makin banyak. Insya Allah ini ya tarbiyah atau peningkatan kualitas pendidikan majlis taklimnya meningkat. Bukan yang kita lihat akal kita masing-masing. Apakah kita sudah mengisi akliyah ya bu kita dengan Al-Quran? Bu, di setiap hari apakah kita sudah mengisi bu otak kepala kita itu dengan kandungan Al-Quran? Sekarang adalah bismillah kita berakhir dulu. Kalau kita mengembalikan semua persoalan kita dengan Al-Quran, maka akan tenang semua berjalan keluar. Kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayo bu, kalau ibu berada di jalan Allah, ibu tadi yang mau umroh, yang mau haji, yang mau berinfak, kalau di kepala ibu berpikir undang-undang, maka Allah sesuai dengan kesahaan. Kita mau infak, nggak ada. Padahal Quran bu mengajak kita berinfak itu luar biasa, sederhana sekali ayatnya. Ya, Bunda, yuk kita pakai akal kita dengan Al-Quran. Saya contohkan bu, yang pertama, ketika Allah merintahkan kepada kita dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bukan yuk, Quran Allah saja mengajak kita dengan wasari'u, asli bersegeralah kamu ila maghfirah, kepada ampunan Allah, karena Allah tahu ini kita manusia yang berdosanya banyak, salahnya banyak, lupanya banyak, sombongnya banyak, ya bu. Maka Allah bilang wasari'u, yuk segera yuk kita minta ampun pada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Ibu tahu nggak ketika kita diminta untuk wasari'u berdatang kepada Allah meminta ampun, Allah katakan wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Surgamu yang luasnya seluas langit dan bumi untuk diberikan kepada kita. Yang apa itu sekalian? Ya allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia yang mau berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Oh, luar biasa Allah kasih kita menjadi apa? Mendapatkan tiket surga. Allah pada poin pertama kita menjadi muslimah. Dapat yakinah. Apalagi caranya kata Allah di dalam Al-Quran, wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Coba kalau ibu nahan marah dari malam, pagi, siang ya bu, ibu, ya, kebayang sama ibu gini aja bu, kalau lagi mau marah, ya jadi kita dapat tiket surga. Karena Quran bilang kalau kita menahan amarah kita dapat tiket surga. Wallazina yunfiquna fis-sarra'i wal-kazimina wal-'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. 3 peluang itu yang paling
tercatat di dalam Al-Quran. Ibu insya Allah akan terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak salah Quran mengatakan ya Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Niscaya akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita punya ilmu pengetahuan. Yuk kita isi. Ibu bisa kalau mintain di rumah, ya, mintain di rumah itu mulai buka dari surat Al-Baqarah, ya, lalu lihat penerjemahannya. Begitu ibu lihat surat Al-Baqarah, ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini ibu-ibu sekalian, langsung mulai kita kan makanya ini Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, udah 14:33. Ini belum masuk konsepnya. Baru di kalimat, ya. Bulan kemarin nyambung lagi. Amin. Insyaallah kita nyambung. Mau deh, globalnya dulu ya, 7 tanggung jawab yang harus ibu lakukan nanti ya. Pakai potensi akal yang ibu punya ya. Pakai potensi akal yang ibu punya dari Allah. Ya, sekolah kita tuh ilmunya buka lagi dulu ya, rukun imannya buka, rukun Islamnya buka, rukun sholatnya dibuka, belajar lagi buat kita buat kita. Oh lanjut ya. Jadi ketika kita mendapatkan permintaan untuk bertanggung jawab pada anak-anak kita, ibu, nanti kita ibu ya, yang anak-anak yang belum mendirikan sholat dengan baik, yang belum menggunakan hijab dengan baik, ketika kita berjemaah di jembatan Siratal Mustaqim, tunggu tahun lainnya ibu. Sekarang si ibu masih bisa dituntut dikasih duit, ya kan? Diam deh mah, aku kerja dulu mah, aku cari duit dulu mah, gitu kan? Mama gak usah marah-marah sama aku tentang jilbab. Ya, dirahi sama anaknya ibu dapat duit, dia nggak berani ngomong lagi. Begitu, kullu nafsin za'iqatul maut itu menghingga pada kita, dan kita harus tolong lagi. Anak kita nanti minta bertanggung jawab apa nggak menyuruh aku dari kecil gitu. Padahal kita disuruh ya diperintahkan untuk mendidik anak kita sedini mungkin. Dia dengan banget ini ceritain. Bunda, ibu, yuk kita lihat 7 tanggung jawab. Yang pertama, yang perlu ibu pikirkan, ya, yang menjadi tanggung jawab kita bu. Kan yang kita pikirin cuma buat sekolah doang ya bu. Ya, mati-matian kepala jadi kaki jadi kepala, pengen anaknya jadi dokter, jadi sarjana ini itu, ya kan? Tapi begitu anak kita udah jadi sarjana, anak kita belajar, anak kita itu salah siapa? Salah didik kita, pasien kita bu, ya. Apalagi udah nikah punya duit banyak, aduh ibunya udah kayak pembantu, ya. Itu kesalahan kita, jadi kita evaluasi lagi. Nggak ada kata terlambat untuk pendidikan. Yang pertama tanggung jawab pendidikan akidah. Tes ya, tes diri kita dan anak-anak kita apakah kita sudah mendidik akidah anak-anak kita dengan baik dan benar. 3 poin besar untuk pendidikan akidah. Ini sudah sering juga saya sampaikan. Yang pertama, miftahu ala sibyatikum awalan bi kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu udah pernah belum dialog sama anak-anak, ngobrol sama anak-anak? Kakak, abang udah paham belum sih makna kata daripada tasyahud? Pada waktu sholat apa itu maksudnya? Ada yang pernah dialog sama anak? Bukan urusan sekolah, enggak. Urusan kita, urusan akidah itu adalah urusan kita ibunya. Kadang-kadang kita sendiri nggak paham dua kalimat syahadat itu. Allah ya Allah, ya bu. Kita mempersatukan itu bu. Yuk kita buka. Miftah pada sibyan, buka sibyan jiwa-jiwa kita agar terbuka. Bu, agar terbuka dengan kalimat-kalimat tauhid. Saya yakin bu, kalau orang berusul fikri, banyak orang-orang yang begitu paham. Perang pemikiran. Ya. Tapi kalau udah berusul harokah, sekarang kita perang. Saya ajak dengan sebagai Bekasi penuh, kabupaten paling penuh panjang. Itu roh yang ada di dalam tubuh sekalian. Roh sekarang kita ajak anak-anak kita yang menjadi harta karun kita. Tanggung jawab pendidikan kita nomor 1, bawa pulang
ada oleh-oleh Papa, ada oleh-oleh dari taklim, ya. Yuk kita mulai memperhatikan dua kalimat syahadat. Setiap tasyahud kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ulu auladakum bis shalah. Cepat pulang-pulang dari sini, tanyakan tentang sholat anak-anak kita. Bu, persoalan kita hadapi banyak banget macam-macam ini, Bu. Tapi Allah katakan, Allah ajarin kita sudah sejak lama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran. Udah Bu, kalau orang dulu tuh Bu, nomor satu sih. Anak sekarang kan Ibu, kalau ditanya sama ibu itu sholat, boleh banget mana? Ya. Apalagi kalau dimarahin sama papanya, kasihan atau mana baru pulang kuliah, tidak bisa. Orang tua zaman dulu maaf ya Bu, dek waktu syukur sama sholat langsung. Kita susah. Sekarang disiapkannya banyak banget ya. Ibu itu kedua, benar-benar ini waktu bicara saya. Yang ketiga, yang ketiga, kata Rasulullah, "Abdiku auladakum ala salasin isot." Didik anak-anak kita atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyyukum. Bu, siapa yang punya buku Siratul Nabawiyah di rumah? Halo. Hai. Ibu kedua bertanggung jawab nih. Kita harus punya buku Siratul Nabawiyah. Katanya kita cinta pada Nabi, pengen banget kenal Nabi, makrifat pada Nabi, tapi buku perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW tidak kita pelajari, tidak baik. Ada sesuatu bisa bagaimana Rasulullah pada usia 9 tahun, bagaimana Rasulullah mulai menggapai Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjuang untuk ekonomi, bagaimana Rasulullah berjuang untuk negara. Saya takut sama presiden calon sepuh yang jadi presiden saya. Kamu persis bukan sekali tentang sejarah perjuangan Islam. Ya, perjuangan Islam di dunia, perjuangan Islam di Indonesia. Dan dia seorang ketua. Saya boleh menamakan ya, jadi ibu sekalian, yang pertama tadi perkenalkan tentang Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Kenalin, dan jangan bolak-balik tuh dari sekolah SD sampai SMA. Nabi lahir dari sungai, tahunnya tahun gajah. Itu harus terjadi pendidikan, beli buku dari ensiklopedia Rasulullah. Ada bicara tentang ekonomi, bicara tentang negara, bicara tentang akhlakul karimah yang memang di Al-Quran dikatakan bahwa Rasulullah adalah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. The best of-nya akhlak ada pada diri Rasulullah. Sirik, amanah, tabligh, fadha'ah. Yang banyak banget Bu, ya, yang kalau kita bicara tentang sidik itu sendiri, kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Bu, ayo kita jujur pada diri kita, ajak anak-anak kita jujur, ajak kita berkeluarga dengan kejujuran, maka surga akan menjadi milik ibu-ibu sekalian. Ya Allah, banyak banget. Allahu Akbar. Dan yang terakhir Ibu, ya karena jamnya saya juga ingin mengajak ibu sekalian, Bu, yang terakhir tilawatil Quran. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, Ibu, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ibu nih yang tugasnya ngetes anak-anak di rumah. Biarin deh Bu, kalau bungsu saya tuh apalagi udah 13 juz, saya masih jauh di bawah dia, tapi saya berupaya untuk abang, kakak, tolong dong kak, ya bungsu saya nomor 10 itu, kakak, ayo Umi bantu kakak untuk murojaah yang Quran. Saya bilang gitu, membayar dosa berapa itu di depan anak-anak aku, membayar kekurangan ini untuk menghafal. Kamu masih jauh lebih baik. Ayo kakak menghafal Al-Quran. Umi ingin daftar Bu. Kita bilang sama anak kita mohon sama anak kita, kalau kakak menjadi penghafal Al-Quran, Umi mendapatkan bantuan. Ketika di surga mendapatkan gamis pelindung dari anak-anak kita menghafal Al-Quran itu, ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Paling tidak menjadi bunda-bunda yang menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir ibu sekalian, yuk saya ajak ibu sekalian untuk sampai kepada surga Allah. Kita bantu Palestina, Bu,
keluarkan dari dompet ibu masing-masing. Rupiah, keluarkan harta itu masing-masing. Titip salam sama panitia. Ada cincin, ada gelang, ada baju, ada tas yang perlu dilelang untuk barbecue. Dijadikan bagian dari sumbangan ibu sekalian. Karena kematian kita tidak tahu kapan menjemput kita. Tiket surga itu segera kita dapatkan ibu sekalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ibu, yuk mari kita bersama-sama ya mencoba membuka ya lembaran-lembaran yang ada pada diri ibu sekalian. Mudah-mudahan ya sudah berjalan. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Namun yang dimiliki hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hayman ya Yahud, jaitu Muhammad sawfa yaud. Hayman ya Yahud, jaitu Muhammad sawfa yaud. Hayman ya Yahud, jaitu Muhammad sawfa yaud. Ayo, kabarkan pada tembok ya. Hayman ya Yahud, kabarkan pada Yahudi. Pasukan Muhammad akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bibi Palestin. Bibi Palestin. Bibi Palestin. Bibi Palestin. Bibi Palestin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktunya sudah hampir habis. Saya diminta untuk membantu mengajak ibu sekalian mengeluarkan ya untuk kita bisa membeli tiket surga yang Allah SWT. Dan saya pertama